damai sejahtera untuk kita semua umat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita bersyukur dan bangga saat ini kita bisa bertemu lagi walau hanya lewat media yang kita gunakan saat ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Hakim-Hakim pasal yang ketiga ayat yang ke-7 hingga yang ke-11. Dari sisi ini kita akan belajar bagaimana kita dapat menghargai berkat Tuhan. Saudara dan saudara yang terkasih, saat ini di kalangan orang tua yang dewasa, yang sudah memiliki pekerjaan, yang sudah menggapai hidup sukses, bukan hanya di kalangan orang tua, di kalangan muda juga, orang-orang yang sudah sukses banyak sekali telah menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan yang dihasilkan menurut mereka dari pekerjaan mereka, betul secara logika kita. Namun saudara-saudari, banyak dari antara mereka yang salah menggunakan berkat Tuhan tersebut. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar. Di teks dijelaskan bagaimana kehidupan bangsa Israel yang begitu luar biasa, nikmatnya, senangnya, bahagianya ketika mereka menerima berkat Tuhan saat mereka tinggal diam di tanah Kanaan. Namun apa yang terjadi saudara-saudaraku? Seiring berjalannya waktu, kehidupan bangsa Israel mulai melupakan Tuhan, mulai meninggalkan Tuhan pada saat itu. Dalam nats ini dijelaskan bagaimana mereka melakukan penyembahan berhala dan melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara dan saudariku, kita belajar dari segi ini, kita belajar dari sisi ini bagaimana kehidupan orang Israel yang tegar tengkuk, yang selalu mengandalkan diri mereka ketika mereka sudah mendapat apa yang mereka inginkan. Dua poin penting yang ingin saya bagikan di hari ini yang menjadi perenungan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Yang pertama, belajar mengucap syukur. Saudara dan saudara yang terkasih, kita sepatutnya belajar mengucap syukur dalam segala kondisi apapun yang kita alami. Baik itu kita menerima berkat, baik itu kita tidak menerima berkat, baik itu kita dihadapkan dengan masalah pergumulan tantangan, kita harus senantiasa mengucap syukur. Itu yang Tuhan inginkan. Kita mengucap syukur dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh kesenangan, bahwasanya kita yakin kita punya Tuhan yang akan menyediakannya bagi kita. Kita jangan seperti orang Israel yang tidak mau mengucap syukur, bahkan mereka melupakan Tuhan sama sekali. Ingat saudara-saudara terkasih, Tuhan itu pasti memelihara kehidupan kita. Jadi jangan sekali-sekali kita melupakan, jangan sekali-sekali kita meninggalkan dan melakukan penyembahan berhala demi keinginan daging kita. Poin yang kedua, Allah tidak membiarkan umatnya ada dalam penghakiman. Dalam nats dijelaskan bahwasanya pada saat bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, Tuhan menyerahkan mereka. Tuhan tidak lagi memberkati mereka pada saat mereka melakukan penyembahan berhala. Namun Tuhan masih melihat dengan penuh kasih bahwasanya Dia tidak ingin melihat bangsa Israel terus-menerus ada dalam penghakiman, ada dalam penindasan yang mereka alami pada saat itu. Ini poin yang sangat penting kita pelajari, bahwasanya walaupun Allah membiarkan kita menghadapi masalah tantangan, Tuhan tidak sekali-sekali meninggalkan kita. Tuhan tidak sekali-sekali melupakan kita, anak-anaknya yang percaya kepada-Nya. Saudara dan saudara yang terkasih, kita belajar kasih Tuhan itu ada, kekal dan abadi. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Marilah kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, turut taat dalam segenap perintah yang sudah Tuhan berikan bagi kita untuk menjadi dasar kehidupan kita sehari. Kita harus bisa mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang sudah Ia berikan kepada kita, dan kita harus bisa mempergunakan berkat-berkat Tuhan yang sudah Ia limpahkan bagi kita. Kita patutnya mengembalikan lagi kepada Tuhan dari apa yang sudah kita terima. Terima kasih saudara-saudariku, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, damai sejahtera bagi